We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Bang Arbi Rangkito, seorang Selamat pelukis sore, Pak. dari Padang, tapi tinggal di Jogja ini. Iya, Jogja. Ada rencana balik ke Padang, Bang? Ada sih, cuman sekali-sekali 2 tahun gitu, sekali setahun gitu kan. Oh, ini berarti udah menetap di Jogja nih? Menetap, soalnya kalau di Padang ataupun di kampung itu kan, wadahnya kurang, masalah seni itu. Oke. Nah, Bang, saya mulai pertanyaannya ya. Oke. Nah, ini kan gemukan, Bang. Oh, ini masa-masa gondrong ini. Oh, masa gondrong. Masa-masa gondrong, masa-masa kuliah. Nah, ini kantorku dan aku bukan orang kantoran sepertimu, Bang. Apa Heeh. yang ingin Anda sampaikan di sini, Bang? Kantor Anda lebih spesial daripada kantor mereka atau bagaimana? Silakan. Oke. Ini sebenarnya semua itu berhubungan dengan apa namanya, omongan-omongan, bacot-bacotan atau kanang-kanangan masalah sosial ya. Sosial, maksudnya itu gini, ini pengalaman juga sih. Jadi banyak orang awam, maaf ya, bukan orang umum yang mungkin belum begitu paham dengan yang seperti apa sesungguhnya dunia seni rupa dan anak-anak seni, style mereka. Sebenarnya itu kita tuh sama, misalnya gini, eee anak perbankan misalkan, atau anak perhotelan gitu kan. Soalnya saya juga ini punya teman anak perhotelan kan kaget kan melihat setelan-setelan anak seni seperti itu. Nah, saya pribadi, saya sendiri, justru beda sendiri gitu kan di dunia, apa namanya, di dunia seni. Nah, jadi terjadilah cekcok-cekcokan apa segala macam gitu kan. Nah, sebenarnya, kalau dibilang kantor, masalah kantor itu sebenarnya ya apa namanya, fungsinya sama, cuman, mode tampilannya itu yang beda gitu kan. Mungkin kalau seorang pelukis, mereka disiplinnya itu ya seperti ini, atau penampilan itu adalah bagian dari berkesenian mereka. Nah, ini waktu itu saya bikin ini, ada beberapa kali bahkan saya nggak ini sih, maksudnya itu langsung aja tak bikin, apa namanya, tak bikin, tak upload foto, tak bikin seperti ini. Saya jelaskan, sebenarnya ini panjang dulu, Pak, cuman ya tak hapus kan, tak hapus, tak ini kan, ya jadi nggak ini bukan masalah istimewanya sih, bukan masalah seni itu istimewa, cuman kita itu sebenarnya itu sama-sama, cuman beda ruangan, beda zona. Nah, ketika saya pergi misalkan ke tempatnya atau istilahnya pepatah petitih, ketika harimau masuk kambing masuk kandang harimau kalau bisa mengaum gitu kan. Nah, jadi saling saling menghargai aja. Jadi seniman atau pelukis saya pribadi jujur rambut gondrong, style seperti ini itu adalah salah satu bahan bakar saya. Apa namanya, eee, salah satu bahasanya gimana ya, pokoknya itu, Nilai jual. eee Nilai jual. nah, iya iya, seperti itu.
Terus, di situ saya benar-benar kadang-kadang nah buktinya rambut pendek sekarang nih. Rambut pendek sekarang saya jujur saya merasa ada yang kurang, benar. Tapi ya mungkin ada tuntutan apa sama tapi beda banget ya dibanding mungkin ya anak-anak yang style-nya rapi, saya bukan nggak bisa rapi, saya bisa rapi gitu kan. Seniman tuh bisa rapi, bisa apa semacam. Cuman kadang-kadang itu nggak cocok bagi mereka. Ada juga yang demam gara-gara potong rambut. Masa ya? Nah, ada, Hmm. ada. Jadi mereka tuh merasa ada yang kurang. Nah, sengaja terkadang terkadang apa mencoret badan, apa menato itu, yaitu mereka itu udah nggak ada maksud itu nggak cukup dengan kertas ataupun kanvas, badan pun dicoret ataupun ditato gitu kan. Nah bedanya itu, saya di situ tuh mungkin kalau seandainya orang membaca tulisan itu, mungkin agak agak tajam atau apa, sebenarnya biasa aja karena saya cuman menjelaskan bahwasanya, eee, kamu rapi jangan sombong dulu, jangan beda dulu. Nah, kadang-kadang ya ada juga loh, orang yang rapi bukan berarti dia tuh bersih. Nah, orang yang berantakan bukan berarti kotor. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya cuman beda tempat aja, karena kita bergelut dengan cat ya, pelukis ya, bergelut dengan cat. Nah, kantornya itu, ya atau studionya itu, tempat dia bekerja, dapurnya itu tuh emang sekalian semua itu emang sinkron gitu. Nah, gitu. Kalau ya mungkin kalau orang kantor atau kantor-kantor lain atau apa semacam ya mereka emang harus dituntut rapi, bersih gitu kan. Nah, bukan berarti ketika nanti seorang, apa namanya, seorang pelukis main ke kantor terus dia ngawur-ngawur berantakan asalan jangan juga, nggak boleh gitu. Jadi kita saling menghargai antar seni. Itu sering, Pak, saya bikin posting kayak gini tuh sering terjadi cekcokan makanya. Ya, saya sangat mengerti, Bang. Oke, kita ke sini, Bang. Oke. Dulu sewaktu saya kecil, hati selalu bertanya-tanya, awan itu keras nggak ya? Tapi kok ia melayang-layang seperti asap di atas sana? Atau jangan-jangan dia kapas raksasa yang terbang melayang di atas sana? Bisa nggak ya naik? Bisa nggak ya saya naik di atasnya? Kalau bisa pasti menyenangkan ya. Nah, Bang, Mmm, bisa ceritakan tentang imajinasi ini, Bang. Apakah imajinasi ini mempengaruhi karya-karya Anda sekarang? Silakan, Bang. oke. Ini saya posting tahun berapa, ini kayaknya awal pertama kali saya naik gunung. Di Gunung Lawu, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Jawa Tengah ya. Jadi dekat Selo ini saya naik dari via Tekelan. Kalau mungkin teman-teman yang nonton ini nanti, yang pernah naik via Tekelan, pasti melewati Jembatan Setan, nah ini. Nah ini semuanya kan, mmm, maksudnya itu gini, di masa-masa kecil, saya terutama saya pribadi itu emang dari kecil tuh nggak bisa tenang di rumah gitu, nggak bisa tenang di rumah, bahkan bisa dibilang paling keras kepala di antara 9 saudara dan pecicilan. Dilarang keluar malah keluar lewat jendela, terus dilarang ke sungai, main ke sungai, pokoknya saya nggak betah di rumah, saya emang suka sekali nikmati alam. Nah, sebenarnya nggak cuman gunung atau apa, atau awan, saya juga pernah dulu melihat bulan itu kok mengikuti. Ternyata saya baca-baca emang ada teori, ternyata bulan itu mengikuti bla bla bla. Nah, itu sebenarnya itu kan kita masa kecil itu bener-bener kepo habis itu, maksudnya itu penasaran banget dengan yang namanya itu hal-hal apalagi kan jarak jarak permainan kita tuh cuman di sekitaran halaman rumah gitu kan masa-masa itu. Terus melihat awan itu saya bahkan dalam kepala saya tuh waktu itu, eee, pesawat tuh kok nggak nabrak gitu sama awan gitu, konyol sekali. Nah, ternyata setelah saya, mungkin ya umur bertambah apa segala macam, ya seperti itulah anak kecil.
Nah, bagi saya ya itu, saya meskipun sekarang apa namanya, mungkin udah lulusan S1 apa semacam, tapi saya tetap belajar ke yang namanya tuh mencontoh kayak anak kecil. Di situ tuh yang harus diambil itu adalah dia tuh selalu kurang gitu loh. Dia selalu kurang, dia selalu bertanya-tanya, bahkan konyol itu, polos gitu kan. Nah, kadang-kadang kita kan ketika sudah berada di posisi akademis apa terus merasa pro. Saya pribadi malah justru merasa semakin bodoh saya. Kenapa? Karena kepala saya tuh udah dimasukin oleh teori-teori yang mungkin saya tidak butuh gitu loh. Nah, itu kan, kalau di akademis itu kan emang dipaksa kita di ini. Nah, dalam berkesenian itu sesungguhnya sebenarnya itu simpel sebenarnya, cuman pengalaman dan perasaan kita saja. Nah, jadi ketika makanya saya tuh sampai sekarang tuh melukis on the spot kayak plein air painting, itu masih saya terapkan meskipun sekarang di eranya zaman kontemporer lah atau di era zaman karya-karya ini, karya di studio. Saya juga punya karya studio, akan tapi saya tidak akan jenuh dengan yang namanya melukis on the spot, karena melukis on the spot itu ilmunya sangat tinggi bagi saya. Karena saya langsung berinteraksi dengan alam seperti saya naik gunung itu. Nah, naik pesawat saya nggak merasakan awan itu. Tapi naik gunung saya sangat merasakan ternyata awan itu menyejukkan. Ternyata dia tuh sangat lembut gitu kan. Menyentuh ini bahkan nempel-nempel di sini. Aduh, itu impian saya. Itu sebenarnya impian saya tuh. Saya penasaran dengan ternyata emang di gunung itu ya emang tuh sih awan, entah embun apa semacam, tapi itu ya sejenis lah kan. Nah, dan saya telah menembus itu, saya tunggu itu, Pak. Momen awan itu kan tebal, sesekali kan dia tuh tipis. Pas tebal tuh saya nerobos sana tuh. Ternyata ya enak itu. Nah, di situ pelajaran saya ambil adalah kita melukis tuh jangan pakai apa namanya selera, tapi melukislah pakai rasa. Nah, kenapa itu? Kalau pakai selera, kadang-kadang kita melihat lukisan yang kita suka nih, selera nih. Wah, saya selera melukis ini, tak bikin lah. Nah, seminggu, 2 minggu itu biasanya mental, muntah istilahnya kan. Kita makan sukanya pepaya, kita dikasih semangka padahal kita nggak suka. Akhirnya muntah gitu, seperti itu. Nah, berkaryalah pakai rasa. Rasa itu tadi apa? Ya udah rasa dari pengalaman, dari apa yang kita tahu saja. Nggak usah orang sekarang pada ngangkat tentang politik, tentang teori, tentang apa semacam, tentang ekonomi, kita kan nggak paham. Nah, ya udah kita ngangkat tentang lingkungan sekitar, misalkan ayam bersama anak-anaknya, terus bunga disinari matahari pagi, itu kan udah simpel, dapet gitu kan, kita paham gitu. Jadi itu menggambarkan bahwasanya ada banyak kita coba dulu, jangan hanya sekedar apa namanya merasa-rasakan terus berteori sendiri, itu menurut saya sih konyol. Iya. Asik, asik banget ini, Bang. Nah, oke, Anda mengatakan dari kecil saya menggambar bukan untuk memancing kepusingan, Bang. Justru untuk merendahkan kegelisahan, stres, dan frustasi yang ada di dalam diri untuk kesenangan seketika. Setiap goresan yang saya torehkan ke media sebagai relaksasi dan meditasi bagi saya. Spontanitaslah yang saya butuhkan ketika mencurahkan perasaan ke media, bukan pikiran. Nah, siapa yang mengajar Anda menggambar sejak kecil, Bang? Silakan. Oke. Kan dari tadi dikasih tahu bahwa saya dilarang ke sana kemari gitu. Iya, 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 benar. Saya berada 9 saudara, dan di antara sebenarnya itu saudara-saudara saya itu kreatif-kreatif semua, bukan bukan apa-apa ya. Mereka tuh syukur di kampung saya itu lumayan terpandang. Tapi bedanya yang paling tua itu elektronik. Itu kan seni juga, seni, elektronik. Yang ke nomor 2 itu masalah motor, bengkel, mobil. Nomor 3 itu
masalah modifikasi. Nomor 4 itu bengkel sampai eskavator. Terus nomor 5 ya itu cewek, dia suka gambar-gambar kartun. Nah itu. Begitupun yang lainnya. Nah cuman mereka tuh ya maklum lah di kampung kan, tahu lah, makanya ini pelajaran juga, maksudnya itu buat pemimpin-pemimpin yang ada di desa-desa tuh. Banyak sebenarnya anak berbakat di pelosok desa itu yang tidak istilahnya itu tidak, ya tidak terangkat lah gitu. Nah, jadi mereka tuh pada akhirnya nggak sampai lah gitu kan. Nah, nggak sampai, sekolahnya nggak nyampe, akhirnya ya kembali ke tani segala macam. Nah, saya terinspirasi dari kakak saya yang nomor nomor 4 itu cowok. Dia tuh waktu saya kecil, dia suka gambar. Nah, suka gambar di depan saya, kayak pamer gitulah, pamer gitu kan. Nah, saya tertarik juga, tertarik karena masa itu tuh masa-masa filmnya tuh film-film Superman, Batman. Nah, terus film-filmnya naga dari film-film Ultraman gitu kan. Kayak King Ghidorah gitu, King yang kepala 3, nah itu. Terus ya akhirnya saya juga terpancing. Nah, itu termasuk kakak saya yang mungkin yang saya berterima kasih banget sama kakak-kakak saya, terutama yang satu itu, karena benar-benar apa ya, merangsang saya menggambar. Nggak tahu kenapa dia tuh harus melihatin gambarnya ke saya gitu. Kenapa dia harus menggambar depan saya, kamu bisa nggak bikin ini? Kamu bisa nggak? Nah, saya ya tertantang gitu kan. Wah, saya juga suka. Kemarin saya dapat ular di sawah, bilang. Saya kan punya sawah dan waktu itu saya ngantarin makan makan anjing. Terus di saat ngasih makan anjing, pulangnya itu temu ular. Jadi spontan saya nangkep ular. Nah, akhirnya saya gambar ular itu, ya bentuknya awal seperti itulah. Ya, pada akhirnya dia selalu ngambar depan saya dan saya juga ikut. Bahkan saya pernah jiplak karya dia itu pakai arang, yaitu nggak tahu saya dapat ide seperti itu tuh, saya nggak tahu. Saking ambisiusnya, ya senang sekali sampai saya SD menggambar dan dikerumun sama teman-teman saya. Mungkin ya termasuk gambar yang paling oke lah gitu ya di antara yang lain. Bahkan kakak saya tuh udah nggak gambar lagi. Jadi mereka tuh yang gambar hanya sekedar mungkin ya itu karena nggak itu tadi. Waktu SD nggak ada perangsang ya, mungkin kalau saya kan di umur situ ada perangsang yang tua merangsang. Tapi kalau dia nggak ada yang tua yang merangsang dia, yang membuat dia itu naik. Pada akhirnya sampai SMP ya saya gambar dan akhirnya ya dipandang oleh guru, ikut lomba, ya dapat juara 2 lumayan. Terus sampai SMSR Padang. Itu kakak saya tuh yang memicu benar-benar itu. Sampai sekarang tuh ada tuh pondok ladang itu semuanya kami coret bareng Oh, pakai. Itu oh, nggak boleh, saya ini kemarin tuh sempat tak suruh bapak saya itu pengen mengelola tanah itu lagi, pondok itu mau digusur. Jangan, tak bilang gitu. Itu ada sejarah saya situ, belum masuk SD saya di situ. oh itu tanah milik siapa? Ya milik ayah sih. Oh, pondoknya mau dibongkar gitu, nggak boleh. Ya pondoknya mau dibongkar. Loh, Dulu tuh sambil menggembala kerbau waktu itu. Kami coret-coret sih. nah abang anak nomor berapa bang? Nomor 8 masih ada satu lagi di bawah. Waduh, luar biasa ya. Kedewasaanmu diawali dengan coret-mencoret bang katanya. Ini Iya. ini benar sekali bang. Bagaimana Anda bisa mengingat masa kecil secara jelas bang? Rasanya yang Anda karyakan, yang Anda ekspresikan di dalam karya Anda itu ingatan-ingatan masa kecil semua ya. Iya benar. Silakan. Oke, ini sebenarnya juga ini ya, apa namanya, saya mencantumkan tulisan seperti itu sebenarnya emang pendek sih, cuman tuh, bukan itu hal sepele yang patut dipelajari oleh terutama yang muda-muda yang gambar nih. Jadi gini, kita selama akademis gitu kan, selama kuliah, itu tuh kita tuh bener-bener
dikasih banyak materi, banyak teori, banyak ini praktek. Itu tuh sebenarnya ada sih yang bilang itu, wah saya suka terlalu banyak ini. Itu sesungguhnya tuh keren, bagus. Kenapa? Kita tuh dikasih banyak. Nah, nanti itu kan kita bisa milih mana yang cocok di diri kita. Nah, ini pengalaman saya. Saya dulu tuh dari karya saya itu realisme. Gambarnya itu potret, bentuk, mirip gitu kan. Nah, setelah saya masuk isi di dunia Jogja, itu mulai agak berbeda, karena saya merasakan ada kecocokan di sini. Di sini tuh karya lebih banyak dan bentuk-bentuk karya tuh ekspresif dari abstrak hingga, wah gila itu sempat bikin saya down juga. Maksudnya itu banyak kali ya karya di sini. Tak kira karya-karya seni itu hanya lukisan realis, itu awal-awal itu dulu tuh waktu SMSR. Nah, ternyata karya itu ya luar biasa. Di atas pelukis ternyata bisa lagi jadi seniman. Saya baru tahu juga kan waktu-waktu SMSR kan masih polos gitu kan. Nah, kenapa saya bisa realis? Karena saya sebenarnya itu bukan berarti karya-karya saya itu realis. Karena saya masih dalam proses akademis, proses belajar dalam bentuk sekolah atau kampus. Nah, dulu tuh saya masuk ke zona SMSR. Nah, zona SMSR Padang itu emang dituntut kita untuk realis. Jadi, bagi yang pengen realisnya kuat, itu masuklah SMSR Padang. Nah, itu realisnya kuat. Nah, jadi Nah, di situ tuh saya bikin halus tuh nggak bisa. Maksudnya itu saya nggak tahu kenapa, entah saya jiwanya kasar, entah apa, tapi saya bikin halus nggak bisa. Pernah saya bikin halus, bikin tugas demam 4 hari. Jadi 4 hari saya demam, gara-gara bikin halus. Cuman memang dituntut kan. Nah, akhirnya nyampe di Jogja, itu malah ketemu. Ternyata di sini ada yang ekspresif, saya suka dan perlahan karya saya setelah masuk isi itu mulai berubah ke ekspresif dan banyak teori-teori yang dikasih itu bagi saya itu tantangan. Nah, jadi bagi yang bilang itu nggak oke, itu salah menurut saya. Kita tuh emang seharusnya itu dikasih ini, kasih itu tuh biar kita tuh bisa milih mana yang cocok. Nah, akhirnya ya saya sempat ini juga frustasi, depresi. Saya punya karya yang judulnya tuh Live Again the Zone of Depression. Nah, jadi saya itu mencurahkan tentang saya, jadi saya berkarya itu benar-benar ini ada, itu ada, saya bingung mau milih mana. Nah, itu pelajaran buat yang muda tuh. Bagi yang belum masuk kuliah atau apa ya, yang lukis gitu kan. Jalani saja. Nah, jangan terlalu kepoin orang lain, kepoin diri sendiri. Jadi dalam hidup ini sampai mati pun sulit loh untuk mengenali diri sendiri sebenarnya. Nah, kita soalnya apa? Dihadang oleh badai kehidupan. Jadi zaman ke zaman, jadi kita terombang-ambing. Jadi kita memang harus kuat gitu. Nah, saya sempat down. Pada akhirnya saya kembali ke masa lalu saya. Nah, itu benar-benar saya gimana ya caranya? Kok saya melukis sekarang kayak terpaksa, nggak seperti kecil dulu. Waktu saya kecil dulu, saya itu sangat polos. Saya berkarya itu sangat ringan. Dan saya itu benar-benar nggak mikirkan karya laku, terus saya harus bikin karya kayak gini karena zamannya sekarang kayak gini, nggak ada. Saya itu berkarya sesuai yang saya bisa gitu. Nah, pada akhirnya saya pulang kampung waktu itu dan saya pengen lihat coret-coretan lama saya waktu SD, waktu SMP. Itu ada 2 kardus kalau nggak salah. Kan buku pelajaran itu, kalau waktu itu saya justru dari belakang sini tuh sampai tengah tuh itu gambar semua, jadi sempat kena marah sering. Sempat kena marah. Nah, saya tanyain, "Mak, buku saya mana yang pelajaran saya?" Wah, udah terjual per kilo. Waduh, kacau kan? Jual per kilo. Saya padahal tuh butuh banget buat apa namanya? Saya sekarang lagi apa itu dilanda dengan kebingungan bentuk-bentuk karya. Akhirnya ya udahlah kalau gitu. Saya pergi ke pondok tadi kan, saya lihat pondok tadi, saya merasakan kembali di sana di masa kuliah semester 2 waktu itu, semester 4. Saya benar-benar duduk Pak di pintu pondok itu, terus saya menatap ke dalam,
menikmati melihat coret-coretan itu rasanya itu saya masa kecil lagi. Jadi masuk masa kecil lagi. Nah, di situ saya ambil energi di situ. Saya membayangkan di sini saya sangat bahagia dulu. Maksudnya itu sambil main saya gambar gitu. Nah, jadi kok sekarang tuh saya gambar malas bikin stres gitu kan. Nah, pada akhirnya ya saya kembali lagi ke Jogja dan cara lain untuk saya kembali masa lalu itu adalah saya menonton film-film yang saya sukai masa itu. Kayak Tom Jerry, Donald Bebe, sampai teman saya tuh ngenawain saya, "Kamu gondrong, tatoan, tapi kok nontonmu itu Tom Jerry, Donald Bebe." Lah, itu kalau orang umum itu dia emang memandang tuh konyol sekali gitu, maksudnya. Itulah anak seni, maksudnya itu anak seni itu dia sekilas ya kalau orang normal lihat mungkin ya agak aneh gitu ya, itu cara mereka biar apa namanya, terus berkarya segala macam. Nah, terus, nonton film-film lawas, film lama, akhirnya saya berpikir, ngapain saya harus pergi, apa namanya, mencari terlalu jauh, sedangkan hal yang sepele yang hal yang sepele di sekitar saya itu banyak dan itu sangatlah penting. Jadi hal sepele kadang-kadang kan di sekitar kita nggak paham. Nah, ternyata coretan itu di sebanyak karya saya selama ini yang benar-benar saya puas itu di saat karya itu ya karya mode-mode coretan masa lalu. Kayak karya gini kan. Ini kan apa namanya? Coretan kayak anak-anak. Nah, di situ pun saya belajar dari apa namanya? Dari anak-anak. Saya melihat anak yaitu saya melihat ke masa lalu, belajar anak-anak, mereka tuh polos, udah berkarya aja, jangan bikin pusing kepala. Buat apa? Kita kan ada masalah nih. Nah, kita ada masalah, entah utang piutang atau entah ditegur tukang parkir tadi. Nah, itu tuh kita bukan berarti berkarya itu stres lagi, sudah stres, maksa stres lagi. Nah, curahkan itu. Nah, curahkan dengan cara yang kita bisa saja, jangan lebay, jangan sekarang pasaran karya seni itu misalkan berwarna-warna atau pop seralis, nggak harus seperti itu. Akan tetapi kita tetap juga bikin karya itu intinya itu bisa mencerminkan pengalaman orang lain gitu. Wah, itu pondok kalau dibongkar nggak ada dokumennya lagi, Bang. Kemarin saya pulang saya foto. Oh, Ada oke. foto. Oh, ada fotonya. Harusnya ini tadi yang dijelaskan tadi. Iya sama sih. Sebenarnya sama aja semuanya. Saya kan lebih kepada mau foto ini, mau foto tadi itu kan pada intinya ini coret-coret. Iya, 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 Nah, iya. kayak kanak-kanakan masa lalu. Nah, Bang, cobalah di setiap goresanmu itu meditasi ya. Apakah ini yang Anda lakukan di setiap goresan, Bang? Silakan. Iya benar. Saya berkarya, nggak tahu yang lain itu seperti apa ya. Saya juga nggak paham ya pelukis-pelukis yang lain karena pelukis itu memiliki kepribadian masing-masing. Mereka itu sangat kuat dan teguh dengan kepribadian mereka masing-masing. Makanya saya bilang kayak apa namanya, seni itu tidak perlu diperdebatkan gitu kan. Kan ada juga tuh ya yang senior-senior juga bilang tuh, emang benar seni itu nggak perlu perdebatkan. Kenapa? Seni itu lahir dari dirinya sendiri gitu. Ya sesuka hatinya gitu. Nah, saya berkarya memang seperti ini. Saya berkarya itu benar-benar saya menikmati setiap goresan saya. Nah, makanya karya-karya kayak plein air painting, kayak karya kanak-kanakan tadi itu saya juga menikmati goresannya itu. Itu goresan kelihatan kaku tapi sungguh spontan sambil mengalir, apa namanya, pokoknya kayak kita berada di tengah sawah atau tengah hutan atau di goa tenang, menggores seperti itu nggak pakai pikiran. Maksudnya itu gini, kan ada tuh orang berkarya tuh sengaja minum, gitu kan, minum. Buat apa berkarya minum? Menurut saya seperti itu. Berarti dia belum bisa mengendalikan, apa namanya, pikirannya ketika berkarya.
Nah, pada akhirnya dia minum dengan tujuan biar leluasa menggores kan gitu. Nah, risikonya kadang-kadang ada juga ketika efek minum tadi itu selesai. Ketika efek minum itu tadi selesai, dia melihat karya itu udah nggak seperti dia mau menggambar tadi. Maksudnya itu energi udah beda pasti, beda. Soalnya kita dalam keadaan minum, relax itu beda. Nah, kalau saya pribadi saya kembali, maksudnya itu sebelum saya menggambar, itu saya mikir dulu emang. Mikir, makanya kan ada pelukis yang bidik-bidik kanvas tuh, bidik-bidik kanvas, terus wah gimana ya. Nah, itu apa yang dirasakan tadi biar kelihatan enak digambar nanti gitu. Nah, ketika gambar hilangkan pikiran. Nah, hilangkan pikiran, fokusnya itu ke goresan itu bagi yang berkarya apa ya, yang berkarya yang lebih ke menikmati atau kayak ekspresif atau ini ya. Nggak semua karya sih bisa dilakukan dengan hal yang seperti itu sih. Ada sih beberapa karya yang nggak bisa dilakukan dengan hal seperti itu. Benar-benar nggak bisa. Nah, kalau karya-karya seperti karya saya emang seperti itu. Saya gores beriringan dengan apa namanya, pokoknya lossnya. Tapi setelah gores, mikir lagi nggak masalah. Tapi jangan dicampurkan pikiran dengan perasaan ketika berada di di saat menggores. Itu saya merasa gagal sekali. Kenapa? Di saat saya menggores, pikiran ikut campur. Pada akhirnya saya kaku sekali. Saya merasakan kekakuan yang bahkan karya saya itu saya merasa gagal, tablok lagi, terus gambar lagi kayak gitu. Jadi ya meditasi lah istilahnya. Kalau bersemedi kan beda kan, ini gitu kan. Nah, itu beda lagi. Meditasi itu ya kita lagi nyapu pun itu sebenarnya itu meditasi. Nyapu, nikmati setiap bunyi sapu seret kalau sapu lidi itu nyapu halaman. Itu sebenarnya menghilangin stres sebenarnya. Itu luar biasa menghilangin stres. Makanya saya sering lihat, bagi yang tahu, maaf ya saya bilang nama ini Pak Nasirun. Nah, Pak Nasirun itu selalu menyapu setiap pagi gitu. Nyiram bunga itu emang kegiatan yang bikin kita tuh seger. Gitu. Itu lukisan apa yang di belakang itu, Bang? Yang sebelah kanan, iya. Kanan. Iya. Oh, ini landscape. Oh, landscape. On the spot. Oh, the Ini spot. iya, plein air painting. Jadi Oh, ini bikin sawah ini. iya. Sawah. Plein air painting itu apa sih sebetulnya, Bang? Plein air painting itu lebih kepada ini ya, saya begitu kurang paham, cuman kan orang bilang itu plein air painting. Itu sejarahnya itu ada kelompok apa namanya, kelompok melukis di luar ruangan, on the spot lah, on the spot kalau bahasa kitanya on the spot. Jadi melukis langsung gitu kan. Nah, itu ada komunitas kayak di entah Eropa entah di mana. Itu tuh dia tuh bilang pergerakan plein air painting, pergerakan. Oke. Terima kasih, Bang, atas sharing-nya, atas waktunya. Iya. Jadi intinya makanya saya bilang kenapa seni kelana rasa gitu kan. Kalau saya pribadi seni itu ya pengalaman-pengalaman yang menggores kita, yang menyentuh kita berdasarkan kelana kita. Jadi kita berkelana itu sebenarnya dua sisi. Di sisi realita, di sisi imajinasi. Nah, imajinasi berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman kita, yang pada akhirnya kita berimajinasi ke masa depan, terus berimajinasi di saat sekarang ini juga apa yang akan terjadi, berimajinasi ke masa lalu juga ada, jadi bebas. Nah, kalau berkelana, seni kelana rasa, di bagian apa namanya, di realitanya ya kita itu bangun dari tidur tuh kita udah mulai berkelana. Mulai perkelanan waktu, apa gitu kan. Seperti itu. Oke. Terima kasih, Bang Abi. Ya, sama-sama, Pak. Sama-sama. Tarimo kasih. Samo-samo. Samo-samo dah. Oke, terima kasih, Bang, atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya. Ya, tarimo kasih. Sama-sama.